kita akan belajar tentang Hifzillah Sistema. Bagian materi topiknya adalah mengenal indikator trading dan juga pemakaiannya ya teman-teman. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang udah belajar trading ya, tentang trading forex ataupun trading apapun ya, saham atau cryptocurrency, pasti harusnya sudah pernah dengar yang namanya trading indikator. Karena biasanya orang-orang itu ketika pertama kali mulai pasti bertanya gimana caranya kita melihat harga akan naik. Biasanya dikasih 1 atau 2 indikator. Misalnya mungkin yang teman-teman udah agak familiar itu biasanya moving average atau RSI ya, itu atau MACD, biasanya dipakainya satu-satu gitu. Nah, buat apa kita memakai trading indikator? Nah, sebelum kita ke sana, kita harus paham dulu apa itu trading indikator ya. Jadi buat teman-teman nih yang udah pernah pakai trading indikator dan juga belum pernah memakai trading indikator ya. Jadi pertama, sebelum kita membahas apa saja trading indikator itu dan bagaimana cara memakainya, ya kita harus tahu dulu apa sih definisinya, ya kan? Karena percuma aja kita belajar tapi kita nggak tahu apa yang kita pelajari. Nah, jadi indikator trading adalah perhitungan matematis yang digunakan sebagai garis pada grafik harga sebagai alat bantu ya. Itu yang udah saya merahin, alat bantu itu perlu ditanamkan baik-baik ke pikiran kita ya, ke strategi kita. Karena itu penting banget. Jadi jangan, karena biasanya kesalahannya itu adalah trading indikator dijadikan sebagai parameter utama. Yang seharusnya trading indikator itu adalah alat bantu ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi sinyal dan tren pasar. Jadi sebenarnya trading indikator itu ya hanyalah alat bantu ya, dan dia berasal dari perhitungan matematis untuk kita bisa mengidentifikasi sebenarnya market ini mau naik atau mau turun sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu adalah trading indikator. Ya. Sekarang kita udah tahu trading indikator itu apa ya? Alat bantu buat kita open posisi nanti. Alat bantu buat kita dapat profit. Sekarang apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama itu hal penting dari indikator trading dan bagaimana sih sebenarnya peraturannya bagaimana ketika kita menggunakan indikator trading. Lalu saya akan membahas ada 4 jenis indikator dan bagaimanakah cara penggunaannya secara sekilas ya. Karena kalau kita ngomongin indikator trading itu ada ribuan teman-teman. Ada Bollinger Band, ada MACD, ada ATR, ada OBV, pokoknya itu banyak banget dan dikombinasikan. Tapi hari ini saya akan memberikan kurang lebih pengenalannya lah, karena kalau saya jelaskan semua jelas gak akan pernah habis ya. Mau kita habisin sebulan non-stop tanpa tidur pun kita akan tetap gak akan cukup juga gitu. Nah, lalu yang terakhir itu kita akan menentukan gimana sih langkah-langkah kita dalam memilih indikator ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Hal penting dari indikator trading. Jadi indikator itu yang pertama, sekali lagi diingetin, indikator adalah hanyalah alat bantu ya. Kita tidak pernah menggunakan indikator untuk open position trading. Kita hanya menggunakan indikator sebagai alat bantu untuk mendukung strategi yang kita buat. Kalau teman-teman udah tahu kan kita biasanya pakai apa ya? Yang pertama kali kita diajarkan itu biasanya kita kan diajarkan ada support, ada resistance kan? Ya, kalau misalnya break support maka dia akan jatuh ke bawah, kalau misalnya break resistance maka dia akan terbang ke atas. Seperti itu. Nah, sebenarnya market itu kita harus analisis selalu dari support, resistance, trendline. Itu udah harus wajib banget ya, harus wajib banget kita paham. Udah 3 ini kita harus paham ya. Sisanya itu kita main-mainin dengan sebagai alat bantu. Nah, setelah dari support, resistance, dan trendline ini baru kita memakai indikator trading untuk mengkonfirmasi. Biasanya seperti itu ya. Gitu. Untuk mendukung apa yang udah kita step support dan resistance-nya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan catatan 2 tadi, teman-teman harusnya paham kalau itu hanyalah alat bantu. Jadi kalau misalnya kita mau open posisi tanpa membuat support dan resistance, artinya ada kesalahan dalam analisis kita. Karena itu yang paling penting dasarnya. Dan yang kedua,
indikator trading itu berlaku untuk semua pair ya, semua komoditi, semua apapun itu yang ada grafiknya, yang ada harganya ya, pergerakan tentang uang. Misalnya, ini bisa dipakai buat apa aja? Semua aset yang bisa ditradingkan seperti saham, kripto, forex, dan lain-lain ya. Mau sahamnya indeks, mau sahamnya Hang Seng, itu semua bisa. Dan yang kedua, price action akan konsisten dalam aset trading yang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah hal-hal penting yang teman-teman perlu catat di trading indikator ya, ketika teman-teman mau menggunakan trading indikator atau indikator trading. Nah, sekarang ya teman-teman, nah mungkin ini banyak banget ya kayaknya teman-teman yang kalau sepengalaman saya ya, buat teman-teman biasanya pakai trading indikator itu bisa kita asal, saya biasanya pakai RSI. Kenapa pakai RSI? Ya saya biasanya pakai itu gitu. Tapi nggak tahu gimana cara penggunaannya, dan kadang-kadang bahkan ketika kita sudah belajar banyak indikator, kita misalnya belajar ada 10 indikator, kita nggak tahu gitu lebih baik pakai yang mana, lebih akurat moving average atau MACD, lebih akurat RSI atau stokastik, lebih akurat ini atau ini gitu, ya kan? Biasanya kita tuh pusing karena kebanyakan kita pakai semuanya biasa. Nah itu adalah kesalahannya sebenarnya. Dan hari ini saya akan menjelaskan 4 jenis indikator dan cara penggunaannya. Ini supaya apa? Supaya kita bisa membatasi pemakaian indikator, teman-teman. Jadi kita tepat sasaran indikatornya. Kita lanjut ya. Ada 4 jenis indikator trading. Ada trend, ada momentum, ada volume, ada volatilitas. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara menggabungkannya gimana sih, cara kita mengkombinasikannya. Kombinasikan indikator trading dengan apa? Dengan cara apa? Nah, ini cara rules-nya. Ketika teman-teman mau memilih indikator trading yang dipakai di saat trading, itu tentukan tipe indikator yang teman-teman paling butuhkan, misalnya ya. Ya, kalau saya biasanya itu pakainya trend dan momentum, biasanya paling sering. Ya, tambahannya itu bisa tambahan volatile atau ya volume biasanya. Tapi saya sukanya biasa pakai volatile, yang volatility. Biasanya saya pakai 3 ini biasanya jenisnya. Nah, dan di masing-masing tipe itu kita pilih satu apa aja teman-teman. Pilih satu aja. Jadi kalau misalnya nih, ini kadang-kadang yang terjadi kesalahan ya. Jadi kadang-kadang kita itu misalnya untuk momentum ya. Ini kalau teman-teman tahu di sini kan ada RSI, ada stokastik RSI gitu. Kalau nggak yang ada kombinasinya, anggap aja nih ya kayak gitu. Kita pakainya RSI, stokastik itu semua tuh sama aja gitu, bisa dibilang. Indikator itu menunjukkan momentum. Jadi kalau kita pakai dan tiga-tiganya confirm, itu nggak menguatkan analisis kita. Kita harus menguatkan analisis kita dengan tipe-tipe yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, berarti kan tadi ada 4 ya, trend, momentum, volatility, sama volume ya. Nah, untuk yang trend, jadi gini. Kalau misalnya di trend confirm kita buy. Kalau momentum confirm buy. Volatilitas confirm buy. Itu udah bagus banget. Artinya kita memang harus buy gitu. Begitu. Kalau misalnya begini, momentum sell. Kan ini kalau kayak gini masih agak galau ya. Kita butuh konfirmasi satu lagi. Ini apa buy? Oke, kalau gitu kita masih bisa buy. Atau kita tunggu 3-tiganya buy. Itu juga boleh. Karena semakin banyak indikator yang mengatakan oke ini harus buy sesuai dengan strategi kita, semakin akurat prediksi kita. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang kita pakainya momentum semua gitu. Ya kalau momentum semua ya udah pasti semuanya sama gitu. Atau kita pakainya indikator tren semua gitu. Untuk melihat tren. Ya kalau di indikator trennya itu naik ya pasti naik semua gitu. Ya. Jadi ngapain kita pakai indikator yang sama? Nah itu salah satu yang biasanya sering terjadi gitu. Kita pakai banyak indikator tapi nggak berguna. Lebih baik kita yang efektif aja masing-masing satu. Dan satu lagi maksimal kita menggunakan 3 indikator aja. Udahlah biar nggak pusing-pusing, nggak usah 4-4-nya, 3 juga cukup. Gitu. Kalau bisa 4 boleh biar nggak pusing. Tapi kalau nggak pusing nggak apa-apa pakai 4 aja. Gitu. Dan yang terakhir itu kita praktekkan dalam trading gitu. Nanti kita bisa kombinasinya itu bisa macam-macam ya teman-teman. Dan untuk kombinasi itu banyak sekali strateginya. Tapi kalau saran dari kami ya seperti ini. Jadi indikatornya itu harus sesuai dengan jenisnya yang mau dipilih. Begitu teman-teman. Ya.
Oke. Nah, mungkin sampai situ ya pertanyaan materi hari ini.